I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Mutasyam. Perkenalkan, saya Nabila Azahara. Nama saya Siti Himayatus Solihah. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Cendekia Abdi Tama akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mewawancarai tokoh masyarakat dan masyarakat setempat di daerah Kampung Jatake. Baik semuanya, sekarang kami sudah sampai di depan rumah salah satu tokoh masyarakat di daerah Jatake. Selamat siang, Bapak. Siang. Sebelumnya mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Pak Sukatma. Pak Sukarman. Sukatma. Sukatma. Iya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Jadi saya ingin bertanya nih, Pak. Bagaimana kondisi sosial keagamaan di masyarakat sini, Pak? Kondisi sosial keagamaan di sini alhamdulillah baik, rukun-rukun semua. Walaupun memang dari segi madhab ada beberapa madhab yang memang kurang sesuai, tetapi antara madhab yang satu dengan madhab yang lainnya saling rukun-rukun saja. Dan kondisi sosial masyarakatnya pun baik-baik saja, semuanya ramah tamah. Kemudian tingkat sosialnya, kegotong royongannya baik dalam masalah agama maupun sosial itu masih kuat untuk daerah sini. Alhamdulillah. Yang penting di sini ada motor atau penggeraknya. Bila memang sudah ada yang menggerakkan, ya semuanya turun. Walaupun pada saat-saat sekarang kayaknya bila dilihat sudah ada pengurangan tersebut, rasa kegotong royongannya itu sudah mulai menurun. Tetapi bila memang kita gebrak kembali, meningkat lagi, itu saya kira wajar-wajar sajalah. Saya menyimpulkan bahwa kondisi kegotong royongannya, sosial keagamaannya itu masih sangat kuat untuk wilayah sini ya. Tidak tahu dengan wilayah kampung sebelah ataupun yang lainnya. Berarti toleransinya di sini gede ya, Pak? Alhamdulillah kalau toleransi gede di sini. Walaupun tidak luput dari gesekan perbedaan pendapat itu ada saja, tetapi tidak sampai menimbulkan keributan. Tidak, saya kira hal-hal yang wajar lah bila memang ada perbedaan, dan kami anggap itu adalah hikmah yang harus kami ambil dan harus kami pelajari. Kenapa masyarakat ini harus bersikap toleransi, Pak? Ya, gimana? Mengapa masyarakat ini tuh diwajibkan harus bertoleransi? Toleransi itu timbul dari kesadaran individu masing-masing. Di sini tidak ada tidak ada tekanan untuk saling toleransi. Tetapi memang di dalam segi hukum agama maupun aturan negara memang sudah seharusnya kita saling bertoleransi. Kalau pendapat Bapak nih, ketika melihat pimpinan itu membiarkan adanya intoleransi kayak RW, RT. Alhamdulillah sih untuk aparatur pemerintah di sini, bila memang ada permasalahan, antusias, semuanya tidak membiarkan. Dan semuanya RT-nya, RW-nya, kepala desanya, sekdesnya pun maupun aparatur yang lain, jaroknya juga itu responsif. Yang penting ada laporan kepada beliau. Bila memang tidak ada laporan,
ya mungkin beliau tidak ada respon. Sekecil apapun permasalahan yang timbul, mereka semuanya respon. Alhamdulillah kalau untuk di kampung sini. Kalau batas-batas toleransinya apa, Pak? Batas-batas toleransi itu sekiranya memang tidak menimbulkan suatu masalah yang tidak menimbulkan kekisruhan di warga, itu no comment, warga itu mangga silahkan saja. Tetapi apabila memang ada yang menimbulkan kegaduhan, maka itu dimusyawarahkan oleh warga dan para tokoh masyarakat. Sekiranya kita biarkan ataukah memang kita tindak. Bila memang ada kegiatan yang perlu kita tindak, itu kita tindak. Semacam peredaran obat-obatan, kemudian perkumpulan yang bukan muhrim tetapi kelewat batas, apalagi sampai ada laki-laki nginep di rumah gadis ataupun janda, kami tidak tinggal diam. Itu bukan toleransi lagi ya. Di samping kami memegang hukum negara, kami pun tetap berpijak pada hukum agama. Walaupun hubungan antar individu itu di dalam hukum negara sifatnya mangga ataupun toleransi, tetapi tidak. Jadi kami pertimbangkan antara toleransi beragama dengan toleransi bernegara, disesuaikan saja. Dan alhamdulillah sebelum tindakan itu dilaksanakan, kami selalu bermusyawarah terlebih dahulu, baik itu para tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun aparatur pemerintah. Berarti itu batasan dari toleransi yang nggak boleh dilakukan ya, Pak? Ada memang batasan-batasannya apabila melanggar hukum agama, terutama hukum adat, walaupun tidak tertera ya, terpampang ataupun tertulis. Karena hukum adat itu sudah membudaya di masyarakat, itu tetap dipakai. Sekiranya melanggar hukum agama, melanggar hukum adat, walaupun itu tidak melanggar hukum negara, tetap ada teguran dari masyarakat. Selama sikap ataupun sifat kelakuan warga yang tidak menyimpang baik dari hukum agama maupun hukum adat serta hukum negara, ya dipersilahkan saja. Tetapi ada yang menyimpang dari salah satunya saja, pasti ada respon dari warga. Yang penting bila sudah ada mencuat omongan dari salah satu orang, pasti ada reaksi. Dan sebelum reaksi itu timbul, biasanya terlebih dahulu dimusyawarahkan, mencari jalan yang terbaik terlebih dahulu. Itu yang sudah ya, sampai saat ini masih seperti itu. Entah ke depan seperti apa, ini kurang tahu. Karena globalisasi dan informasi semakin meningkat, kemudian percampuran budaya sudah mulai di kampung ini pun sudah ada rasa individualis, kadang sudah ada. Itu sedikit-sedikit kayaknya akan mengkikis sifat toleransi maupun kegotong royongan wilayah bila memang kita biarkan. Tetapi alhamdulillah sih untuk masyarakat di sini itu tidak disaring-saring lah hal-hal yang seperti itu. Yang menyebabkan kurangnya toleransi apa, Pak? Yang menyebabkan kurangnya toleransi itu rasa dari masing-masing ini ya, dari masing-masing orang itu mementingkan kepentingan sendiri. Mementingkan kepentingan sendiri, mengharapkan keuntungan dari pihak lain untuk kepentingan sendiri, sehingga toleransi lagi itu tidak ada. Biasanya sih itu karena adanya kepentingan untuk pribadi maupun golongan, sehingga toleransi itu dikesampingkan biasanya. Ada ini nggak, Pak, contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari? Banyak sebetulnya contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari di warga sekitar sini ya. Di sini yang saya tahu ada beberapa madhab ataupun cara yang beribadah yang berbeda ya.
kebanyakan di sini orang-orang Sunni, ahlu sunnah. Tetapi ada juga yang lainnya, LDII-nya, Persisnya, Isa Bugisnya. Mereka bebas kok melaksanakan ibadah dan tidak saling berbenturan. Masa bodoh aja. Silahkan bila memang mau melaksanakan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, perbedaan agama pun karena di sini pun banyak yang bukan muslim, sifatnya masa bodoh. Yang penting tidak mendirikan rumah ibadah apabila tidak sesuai dengan aturan negara. Banyak penduduk non-muslim di daerah sini, tetapi dari jumlah kepala keluarga yang belum sesuai dengan aturan yang ada, mereka tidak diperbolehkan mendirikan rumah ibadah, kecuali mereka mau melaksanakan ibadah, silahkan. Tidak ada halangan untuk warga sini. Selain dari itu, dari sikap warga masyarakat sini, andai memang ada salah satu kelompok ataupun perorangan yang sifatnya mempunyai kepentingan dan kemudian itu mengganggu orang lain, di sini silahkan saja. Contoh hajatan ya, terkadang itu mengganggu menimbulkan kebisingan maupun menimbulkan banyak orang. Tapi warga di sini welcome kok. Kalau 1-2 hari mah ya mungkin selama 1 minggu mah ada reaksi juga hajat sampai 1 minggu. Tapi kalau beberapa hari mah enggak. Walaupun di sini beragamanya kuat, kalau yang namanya hiburan silahkan. Yang penting dalam batas kewajaran, itu saja. Bagaimana pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat ini, Pak? Pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat sini itu dikembalikan kepada individu masing-masing ya. Yang saya pantau selama ini, saya amati dari semua warga di sini rata-rata memiliki sifat toleransi yang tinggi. Tidak tidak menghalang-halangi kepentingan orang lain ataupun kehendak orang lain, selama kepentingan itu dan kehendak itu tidak merugikan orang lain. Silahkan saja. Itu warga masyarakat di sini. Alhamdulillah. Kalau bagaimana caranya Bapak agar menjaga toleransi di lingkungan ini tetap ada? Saya pun antisipasi ataupun cara untuk menjaga hal itu, karena arus globalisasi ataupun teknologi sekarang yang semakin deras ya. Entah ke depan seperti apa itu tidak tahu. Tetapi pada saat ini bukan saya pribadi saja, saya dengan tokoh-tokoh yang lain pun tetap hal itu dijaga. Kami selalu meworok-morok, menggembar-gembor, baik itu dari segi gotong royong maupun dalam segi toleransi bermasyarakat. Itu selalu saja digaungkan lah, tidak sampai padam. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk moderasi beragama ke depannya? Harapan saya sih moderasi beragama itu memang dapat dapat tumbuh di setiap lingkungan bermasyarakat, di setiap lingkungan masyarakat dimanapun itu berada. Karena Islam itu mengajarkan toleransi sejak dari awal. Bahkan Islam itu sendiri yang paling toleransi terhadap agama-agama yang lain. Nah, hal itu pasti kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Tidak, selama kebersamaan dalam masyarakat itu bisa dibina, saya kira toleransi beragama pun akan bisa diwujudkan. Karena yang sudah pun kami di sini selalu melaksanakan hal itu. Tidak sampai ada gesekan
antara agama tidak ada. Bahkan di dalam satu agama pun, di dalam Islam adanya beberapa paham yang berbeda, itu tidak timbul gesekan apapun, bentrokan fisik. Tapi kalau sekedar hanya sifatnya omong dari mulut ini ke mulut ini, yaitu sebatas obrolan biasa lah, diwajarkan saja. Dan saya anggap obrolan semacam itu tentang masalah moderasi beragama maupun toleransi beragama, saya anggap wajar, dan itu merupakan pembelajaran bagi warga itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih telah menjawab pertanyaan. Sama-sama, mudah-mudahan dari setiap pertanyaan yang dilontarkan itu sesuai, yang jawaban dari saya itu sesuai baik dengan kondisi yang terjadi di sini di masyarakat, maupun jawabannya tidak menyimpang dari apa ya, terutama dari aturan agama, aturan negara maupun aturan adat. Tetapi yang saya kemukakan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya Pak, amin. Baik, sekarang kami telah selesai mewawancarai tokoh masyarakat di sini. Sekarang selanjutnya kita mewawancarai masyarakatnya. Baik, sekarang kami sudah berada di rumah salah satu masyarakat di Jatake. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Cendekia Abditama, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, keluarga semuanya termasuk saya dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin bertanya, nama Bapak? Namanya Nurdin, alamat Kampung Jatake, Desa Jatake, Kecamatan Pagerangan, Kabupaten Bangka. Jadi di sini saya ingin mewawancari Bapak sebagai masyarakat Jatake. Bagaimana sih kondisi sosial keagamaan di masyarakat sekitar sini? Kondisi sosial keagamaan di masyarakat ini alhamdulillah semakin maju. Alhamdulillah dari tingkat RT, dari tingkat ininya toleransinya alhamdulillah dalam beragama semakin baik di kampung sini. Menurut Bapak, kenapa masyarakat harus berperilaku toleransi? Karena kalau kita tidak bertoleransi, apalagi dengan tetangga, dengan masyarakat banyak, dengan masyarakat non agama Islam, mungkin kurang dekat lah kalau menurut saya dengan masyarakat, kalau toleransi kita tidak berjalan. Menurut Bapak, saat melihat pemimpin membiarkan adanya intoleransi itu gimana Pak? Kalau pemimpin seperti itu kurang patut untuk dicontoh bagi kita semua, karena dia tidak mengajarkan kepada masyarakatnya untuk bertoleransi. Apa aja sih Pak batas-batas toleransi dalam Islam sih? Batas-batasannya yang saya tahu ya mungkin kalau di sini sebenarnya kurang ini doang sih kalau di sini. Jadi antara yang di atas sama yang masyarakat di bawah itu kurang saling apa sih namanya, komunikasinya kurang. Kalau di sini, tapi nggak tahu kalau di sana. Batasan dari toleransi yang tidak boleh dilakukan itu gimana Pak? Masyarakat. Saya kurang bisa menjelaskan kalau batasan. Saya soalnya kurang paham kalau batasan di sini dibilang seperti tidak ada batas di sini antara toleransi, apalagi dengan non agama Islam. Jadi kayak seperti
keluarga dalam kekeluargaan aja, jadi nggak ada saling oh dia mas nggak malu, nggak di sini biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu mengekang. Apa yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi di sini, Pak? Yang menyebabkannya, kalau yang menyebabkan di sini kurangnya toleransi itu mungkin terlalu gimana ya, dengan apalagi dengan seseorang yang lebih inilah, seperti dari Pak RT misalkan, yang jauh-jauh ke warga, kadang-kadang suka miskomunikasi, kadang main ini aja, ternyata si warga belum tahu. Adakah contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar sini, Pak? Contohnya kalau toleransi yang seperti tadi saya pernah ucapkan, kalau toleransi antar beragama di sini cukup baik, seperti dengan adanya salah satu minoritas umat Buddha di sini. Kita tidak saling mengekang, malah silakan saling bersamalah menjaga toleransi antara agama dia dengan agama Islam. Tidak ada batasan saling mengekang, tidak. Lanjut ya, Pak. Ya, Bagaimana pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat di sekitar sini? Pelaksanaannya, nah di sini emang seperti ini pelaksanaannya. Jadi antara warga tadi dengan satu sama lainnya kebanyakan itu tidak saling gimana ya, menyalahkan satu sama lain. Jadi kita sama-sama membangun bagaimana untuk kedepannya warga masyarakat di sini. Jadi toleransinya seperti itu. Bagaimana caranya agar toleransi tetap terjaga, Pak, di lingkungan? Toleransi terjaga itu harus dari atas sampai ke bawahnya. Kalau dari atas terjaga, mungkin ke bawahnya juga pasti terjalin dengan rapi. Cuman yang sekarang jadi permasalahan itu paling dari generasi yang muda aja. Kurangnya pendekatan ke generasi yang muda. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana harapan Bapak untuk moderasi beragamaan ke depan? Harapannya sih nggak muluk-muluk. Mungkin kedepannya itu saya ingin lihat generasi-generasi muda di kampung saya ini lebih cinta lagi lah dengan agama yang dia peluk seperti Islam. Karena kebanyakan di sini terlalu masa bodoh. Dia merasa agama Islam tapi yang ininya dia kurang bisa mengerjakannya. Karena entah kurangnya pemahaman dari mereka atau merekanya emang terlalu masa bodoh. Terima kasih banyak ya, Pak. Kami telah selesai mewawancarai salah satu masyarakat di Jatake. Selanjutnya kami akan mewawancarai satu orang masyarakat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Saya Pak Ahmad. Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya perwakilan dari kelompok saya sedang menjalankan ujian akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam. Izin mewawancarai Bapak Silakan. untuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana kondisi sosial keagamaan di masyarakat lingkungan ini? Alhamdulillah kalau sosial di lingkungan masyarakat luar biasa. Masyarakat tuh ketika ada kegiatan gotong royong, kemudian ada event-event apapun, mereka memang secara kompak ikut melaksanakan kegiatan. Itu berarti artinya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dalam kegiatan sosial. Mengapa masyarakat sini harus memiliki sikap toleransi? Pertama memang kita hidup secara, kalau toleransi terhadap agama ya,
Ya kalau toleransi terhadap agama memang kita penting karena untuk kerukunan di masyarakat lah, untuk kerukunan di masyarakat. Kalau memang toleransi itu selama toleransi itu masih bisa kita laksanakan dalam kerukunan, itu memang di Indonesia itu kan memang Pancasila kita yang memang beberapa agama yang ada di negara kita. Termasuk di kampung ini pun memang ada beberapa agama yang ada di sini. Memang kita tanamkan toleransi agar hidup rukun, damai gitu. Saya seperti itu. Kalau pendapat Bapak gimana nih? Kalau misalkan ada pimpinan yang membiarkan adanya intoleransi. Kalau misalkan ada intoleransi maksudnya seperti apa contohnya? Intoleransi itu kayak di luar dari sikap toleransi gitu, kayak membiarkan adanya perbedaan yang membuat gimana gitu. Oh, kalau misalkan misalkan ada instruksi dari memang terutama dari pemerintah, kalau misalkan tidak adanya toleransi benar-benar tertanam, ya kita memang harus kita ikutin gitu. Tapi kalau memang toleransi itu masih sesuai dengan alur daripada masyarakat itu untuk kerukunan, memang kita harus laksanakan, kecuali memang dalam toleransi unsur lingkungan masyarakat dalam urusan kegiatan memang harus ditanamkan toleransi, tapi memang untuk akidah itu jangan sampai kita ada toleransi. Misalkan contohnya ada yang beragama yang lain kita ikut tidak boleh, karena di dalam Al-Quran lakum dinukum waliyarin, agama kamu silakan kamu gitu. Kalau toleransi kan pasti ada batas-batasannya ya, Ya, Pak. betul. Kalau batas-batasan toleransinya apa gitu? Itu sepertinya ada kegiatan keagamaan. Itu ada batas toleransi kalau kegiatan agama. Misalkan contoh, mereka melaksanakan kegiatan hari besarnya. Nah, kita silakan, jangan melarang mereka, juga jangan menghalangi mereka gitu kan. Kita hidup memang harus bermasyarakat, kalau kita punya keyakinan masing-masing silahkan. Tapi itu dalam urusan agama kita harus memang masing-masing ya. Nah, itu ada batasnya. Tapi kalau dalam urusan pekerjaan, dalam urusan misalkan kegiatan gotong royong di masyarakat, itu memang kita benar-benar harus bareng-bareng lah gitu di masyarakat itu. Berarti itu termasuk batasan toleransi yang tidak boleh dilakukan. Kalau yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi? Nah, terkadang memang ada agama tertentu gitu, misalkan agama ya, dia mendirikan bangunan sarana ibadah mereka, padahal di situ ada misalkan lingkungannya lingkungan muslim gitu kan, tetapi mereka membangun agama di lingkungan tersebut, bahkan agama mereka itu minoritas lah, itu memang harus ada pembatas tertentu gitu kan yang jadi itu. Nah, kadang-kadang masyarakat itu kalau seperti itu ada usulan demo lah segala atau penolakan lah, jangan sampai terjadi seperti itu. Pembatasan luar biasa karena memang mereka, kalau ada contoh kalau di kampung ini sebetulnya tidak ada. Kalau seandainya di lingkungan muslim mereka membangun kegiatan ibadah mereka, otomatis itu ada pembatas. Contoh dari sikap toleransi dalam kehidupan sehari-harinya itu contohnya apa? Nah, kalau untuk kehidupan sehari-hari misalkan contohnya ada kegiatan gotong royong. Nah, itu berarti bareng-bareng. Itu memang walaupun dia ada yang kesusahan non muslim misalkan, ada kesusahan, tetap dari muslim tersebut membantu mereka gitu kan, menolong mereka. Itu namanya emang kita seperti itu harusnya hidup di masyarakat tuh. Kalau misalkan kita apalagi misalkan Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada kita, ada orang yang buta tidak bisa melihat, kemudian orang tersebut mencaci maki Rasulullah, tapi Rasulullah dengan sabarnya setiap hari menyuapi mereka, kata yang matanya buta tersebut, sampai ketika Rasulullah meninggal. Nah, akhirnya dilanjutkanlah karena Abu Bakar nanya apa yang dilakukan Rasulullah, setiap hari menyuapi atau memberi makan orang yang non-muslim. Nah, padahal mereka itu mencaci maki Rasulullah gitu. Ketika disuap sama Abu Bakar, ternyata Abu Bakar orang buta tersebut sadar, kok ini tangannya beda, kelembutannya beda.
Akhirnya dijelaskanlah bahwa yang setiap hari menyuapin atau memberi makan orang buta tersebut adalah Rasulullah. Langsung ketika tersebut mereka masuk Islam. Itu mungkin salah satu contoh daripada kita tidak boleh membenci kepada non-muslim. Kalau bagaimana pelaksanaan toleransinya? Dalam pelaksanaannya seperti itu. Jadi toleransi itu intinya kan toleransi antar agama kan ya. Dan toleransi itu sebenarnya antar agama kan. Karena memang kita di lingkungan masyarakat itu banyak sekali perbedaan agama dan di kampung tersebut tidak ada sekat, itu memang berjalan dengan baik lah gitu kan. Dalam pelaksanaan kegiatan di kampung. Kecuali memang di perumahan-perumahan kadang-kadang tetangga sama tetangga tidak kenal gitu kan. Tapi kalau di lingkungan masyarakat itu memang toleransinya luar biasa, saling membantu. Ini seperti itu ya berarti ya. Jadi toleransi antar lain beragama kan gitu. Kalau di toleransi kan ada toleransi juga kadang-kadang bukan agama saja, toleransi terhadap budaya mereka gitu kan. Contohnya misalkan ada yang dari daerah di sini pendatang atau gimana gitu kan. Itu mungkin dia melaksanakan acara adat yang dilaksanakan seperti yang di sana. Itu mungkin ada juga seperti toleransi. Oh, ini berarti masih masuk ke dalam kegiatan syariat, berarti ikutin, kalau tidak berarti kita jauhin. Tapi melarang itu selama batasnya ada, tidak dilarang. Menurut Bapak, gimana nih caranya agar toleransi itu tetap terjaga di masyarakat? Nah, yang penting adanya kita kesadaran dari tiap tokoh-tokoh masyarakat tersebut, gitu kan. Kita memberi pengarahan kepada masyarakat agar toleransi itu benar-benar berjalan, jangan saling membenci, bahwa kita hidupnya ini adalah sama, gitu. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang kaya dan juga tidak ada yang miskin. Bahwa kita itu hidup bermakhluk sosial, pasti memang saling membutuhkan, gitu kan. Berarti memang harus benar-benar itulah jiwa tersebut diberi pengarahan kepada masyarakat. Intinya tidak boleh saling membenci dan tidak boleh saling, bahwa kita hidup harus damai tentram. Ini intinya seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk moderasi beragama buat kedepannya? Kalau beragama itu dalam lingkungan di masyarakat itu memang kita sih ya. Kalau misalkan di dalam urusan akidah ya benar kan. Di dalam akidah itu bahwa agama kita memang agama yang paling mulia di sisi Allah, itu agama Muslim. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Nah itu dalam urusan akidah gitu kan. Tetapi dalam urusan memang kenegaraan itu atau musim ke masyarakat itu memang harus apa yang tadi sudah saya contohkan. Nah harapan saya tersebut mudah-mudahan masyarakat di sini memang benar-benar toleransinya luar biasa. Ketika memang sudah toleransi mewariskan kepada generasi-generasi yang akan datang itu mungkin tidak saling membenci, karena kita memberikan contoh dari yang tua tersebut agar generasi kita itu tidak toleransinya tak paham lah. Jadi kita juga harus memberikan pemahaman kepada generasi-generasi modern sekarang bahwa toleransi terhadap agama pun harus ada batasnya. Mana yang boleh dalam ajaran agama dan mana yang dilarang oleh ajaran agama. Gitu. Mungkin cukup segitu aja ya Pak pertanyaannya. Kadang-kadang kita gini ya, misalkan contoh tadi ya, yang kesimpulan tadi, misalkan kita ucapan salam, Aminah, Assalamualaikum, mungkin kan itu bagi orang Muslim, tapi ketika memang dengan orang non-Muslim kita mengucapkan selamat pagi atau mungkin menyapa dengan sopan, gitu kan. Jangan sampai kita juga ketika memang ada orang Muslim lewat kita buang muka, itu kan tidak baik juga. Ya. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Saya juga terima kasih sudah diwawancara. Kemudian terus terang aja saya juga tadi memang belum paham, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh adik-adik semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya Pak. Terima kasih banyak Bapak telah menjawab pertanyaan tadi.